Semuanya dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita berada di rumah Tuhan, karena anugerah dan pertolongan yang diberikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan oh besar-besar anugerah-Mu Tuhan. Oh
kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita katakan kesukaanku hanya Yesus sajalah. Amin. Kesukaan kita hanya Yesus. Haleluya. Saya sangat bersyukur malam hari ini karena Tuhan itu baik bagi hidup saya, rumah tangga saya, dan juga buat anak-anak saya. Hari ini Tuhan memberikan umur panjang buat anak saya, Johan Stefani, biar juga dia tidak ada di sini. Usianya genap 17 tahun, berhubung dia di rumah punya di Sianta. Saya bersyukur dia sehat. Itu semua karena kasih pertolongan Tuhan dan juga dukungan doa dari Bapak, Ibu Gembala, dan juga jemaat di tempat
yang selalu membawa rumah tangga saya, rumah tangga kami, anak-anak kami sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Itu karena kebesaran Tuhan. Dan untuk itu saya memohon buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang selalu membawa hidup kami, rumah tangga kami dan anak kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Terlebih buat saya pribadi ya, saya rindu sebenarnya anak-anak saya bersama Bapak Kepala Rumah Tangga, tapi Tuhan belum bisa jawab ya. Bapak Kepala Rumah Tangga yang selama ini saya doakan, saya bawa, tapi belum ada perubahan. Saya hanya memohon buat Bapak Ibu Gembala dan juga jemaat di tempat ini dukung dalam doa biar Bapak ini mau berubah menjadi Bapak yang takut akan Tuhan, kepala rumah tangga yang mau menjadi seorang iman seperti bapak-bapak yang lain. Saya rindu itu saudara-saudara, biar selalu dibawa dalam doa. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang selalu membawa mendukung kami di dalam doa. Puji Tuhan, saya sampaikan. Puji nama Tuhan. Selamat ulang tahun untuk kita Jojo yang walaupun jauh ya, tapi kita tetap dekat di hati dan dekat dalam doa. Puji nama Tuhan. Biarlah kekuatan tetap diberkati Tuhan dan setiap doanya akan dijawab tepat pada waktunya. Kita ulang bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, usada tak semua yang kita miliki dalam hidup kita ini
semuanya. Urapi hambamu, urapi firman-Mu, urapi semua tanah hati umat-Mu menjadi tanah hati yang baik, subur dan siap ditaburi dengan firman. Berfirmanlah kepada kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah berada di bulan yang ke-11. Sebentar lagi masuk bulan Desember, kemudian akan mengakhiri tahun 2020. Waktu sepertinya begitu cepat berjalan dan berlalu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan kita bersyukur kalau masih ada sampai pada malam ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati kesaksian dari Mama Lukas tadi. Ya Tuhan berkati anak mereka yang kedua yang ada di Sumatera bersama dengan opungnya. Baik, malam ini kita akan berbicara tentang apakah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Karena pada Wahyu pasal yang kedua tentang jemaat Efesus pada ayat yang terakhir itu, saudara dalam Tuhan, itu berbicara tentang orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Dan kemudian apakah yang akan diberikan oleh Tuhan atau diterima oleh orang-orang yang menang. Menang atas dosa, menang atas iblis, menang atas dunia ini, dan menang atas diri sendiri. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena itu adalah merupakan sumber, saudara yang kasih dalam Tuhan, permasalahan yang mencobai kita, yang mau menjatuhkan kita, begitu saudara. Nah, kalau kita menang atas semuanya keempat tadi itu, saudara, ada, saudara yang kasih dalam Tuhan, hal-hal yang Tuhan akan berikan dan sudah sediakan di sorga, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tentang, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa saja yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang menang ini, saya batasi hanya pada Wahyu pasal yang kedua. Dan pada pasal yang ketiga nanti itu berlanjut pada sidang-sidang yang ada di situ. Baik, kita mulai, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari Wahyu pasal yang kedua pada ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ini bagian terakhir yang lalu kita bicara. Baik, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan ini. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7, kita baca bersama. 2, 3. Siapa yang hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa dia akan memberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Semua yang percaya berkata, jadi kalau kita menang, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada yang kita akan terima, ada yang akan Tuhan berikan kepada kita. Apa itu, saudara? Dikatakan dalam ayat ini, Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi kita bukan hanya menang begitu-begitu saja, saudara yang dalam Tuhan, tetapi ternyata Tuhan akan memberi kita makan. Dari apa itu? Dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus Allah. Tentunya muncul pertanyaan macam apa itu ya? Saudara, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu.
tapi nanti saja kita ketemu saudara yang kasih dalam Tuhan ketika ada dalam Firdaus. Seperti apakah pohon kehidupan itu yang kita akan makan atau diberi oleh Tuhan kepada kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, karena ini tidak bisa digambarkan sekarang ini, saudara, karena ini belum diberikan, saudara yang kasih dalam Tuhan, dinyatakan kepada kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, belum dinyatakan dalam arti seperti begini, saudara. Saya memberikan buah pisang kepada Pak Yusuf. Ini pisang Pak Yusuf nih. Ya kebetulan pisang Pak Yusuf pada saat Natal di Pastori baru dipanen karena sudah matang semua, saudara. Karena engkau menanam pisang ini, maka kuberikan kepadamu pisang, inilah pohon kehidupan. Belum seperti itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita belum tahu seperti apa. Tapi saya bilang tadi, nanti di sanalah baru kita akan melihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu bilang, oh ini rupanya buah pohon kehidupan ya di dalam Firdaus. Yang kedua, saudara, masih Wahyu pasal yang kedua. Kita membaca ayat yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11. Baik, mari kita baca 2-3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara, jadi saya memulai dari kalimat pertama. Siapa bertelinga? Jadi kita semua ini bertelinga, dan kemudian hendaklah kita mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itu bicara tentang ketujuh jemaat di Asia itu, dan ini juga bicara tentang jemaat dalam bentuk personal, maksudnya pribadi-pribadi, termasuk semua saudara yang hadir malam ini. Titik 2, barang siapa menang, lagi-lagi dalam keempat hal yang saya bilang tadi itu sebagai sumber masalah, pencobaan, saudaraku, godaan, ujian, tantangan bagi kita semuanya. Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian yang pertama adalah terputusnya, saudara kasih dalam Tuhan, nafas hidup, jiwa atau roh kita ini diambil kembali kepada Tuhan, kata firman Allah. Itulah terjadi kematian pertama. Tapi ada kematian yang kedua, saudara-saudara. Dan kematian yang kedua ini adalah kematian yang sangat mengerikan, saudara-saudara. Kenapa saya bilang sangat mengerikan, saudara? Kematian pertama juga mengerikan, saudara. Tetapi ini lebih menyeramkan lagi, saudara-saudara. Mengapa saya katakan kematian pertama mengerikan? Lihat Lukas pasal yang ke-16. Ketika orang kaya itu mati di luar Tuhan, apa yang terjadi? Dia sudah mengalami siksaan sekarang ini di dalam alam maut, kata dia begitu, saudara yang dalam Tuhan. Kata orang kaya itu, dia bilang, saya tidak tahan di sini dengan panasnya api yang ada di sini. Itu di alam maut sekarang ini, saudara. Sudah berapa tahun itu, saudara? Sudah hampir 2000 tahun. Itu orang kaya yang di Lukas pasal yang ke-16 itu, ke waktu yang sekarang ini, saudara. Nah, kematian yang kedua adalah terjadi ketika semua orang dikatakan menghadap takhta pengadilan Tuhan. Lalu seperti yang saya katakan, dibuka kitab kehidupan. Kitab kehidupan adalah menulis semua nama orang yang selamat itu masuk ke dalam kerajaan surga dan menerima mahkota sesuai dengan apa yang ia buat
di dalam Tuhan selama hidupnya di dunia ini. Yang kedua adalah bagi orang-orang yang pertama, saya mesti bicara ini, sama sekali tidak percaya dan menolak Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang percaya Tuhan, pernah jadi hamba Tuhan, pernah melayani Tuhan, aktivis, pernah jadi jemaat Tuhan. Tapi kemudian apa? Dia menyangkal Yesus. Saudara yang dalam Tuhan, artinya dia beralih kepada keyakinan atau kepercayaan yang lain, menghadap takhta pengadilan Allah. Jadi jelas ya saudara yang dalam Tuhan. Lalu buku pencatatan perbuatan dibuka. Saudara yang dalam Tuhan, kalian tidak pernah percaya Tuhan, ya dari sejak tidak percaya saudara yang dalam Tuhan, penolakannya itu semuanya saudara, dan semua kejahatan apa yang dilakukan selama hidupnya, menerima penghukuman dan dimasukkan ke dalam neraka. Inilah kematian yang kedua. Jadi kematian yang kedua itu adalah orang Tuhan memasukkan dan menghukum orang itu di dalam api neraka. Itu kematian yang kedua maksudnya, saudara-saudara. Iya. Lalu mereka menerima hukuman sesuai dengan perbuatan mereka, saudara. Iya. Seperti itu saudara-saudara yang dalam Tuhan. Iya. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang berbuat jahat sekarang ini, saudara-saudara, dan belum datang pada Tuhan? Saudara yang dalam Tuhan, tetapi kita tidak tahu berapa lama ke depan kemudian orang itu bertobat. Kalau orang itu bertobat dan betul-betul bertobat, saudara-saudara, dan setia kepada Tuhan, maka dosanya itu diampuni semuanya oleh Tuhan. Perhatikan itu baik, saudara. Bahkan kalau kita lihat orang di sebelah kanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah orang yang tidak ada lagi hukum dunia yang bisa memberi pengampunan kepadanya selain hukum salib. Karena apa? Dia pembunuh, dia pelaku kejahatan luar biasa di kota Yerusalem. Tapi ketika dia, saudara yang kasih dalam Tuhan, berkata saudara, terjadi dialog. Yang pertama di sebelah kiri Tuhan itu berkata, "Hai, kalau benar engkau adalah anak Allah, turunlah dari salib ini dan bawa juga kami turun dari salib ini." Yang di sebelah kanan itu bilang, "Hai kawan, kalau kita disalibkan itu karena perbuatan dan kejahatan." Tetapi orang ini sama sekali ia tidak pernah berbuat dosa kejahatan apapun. Maksudnya dia menunjuk kepada Yesus gitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan kalimat begini, "Tuhan, ingat saya kalau engkau datang kembali." Saudara, ada satu hubungan antara dia dengan Yesus saat-saat dia akan mati, saudara. Karena ini hanya tinggal menunggu beberapa jam saja dia akan mati, saudara-saudara. Karena dia tersalib, saudara yang dalam Tuhan. Apa kata Yesus? "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Saudara, jadi kita lihat ada dosa yang tidak diampuni. Apa itu? Tuhan berkata berdosa kepada Bapa katanya diampuni oleh Yesus. Berdosa kepada anak atau kepada Yesus diampuni oleh Roh Kudus. Tapi berdosa atau menghujat Roh Kudus gak ada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, artinya begini, bahwa semua orang diberi waktu kesempatan untuk bertobat. Tapi perhatikan, ada orang yang memang mengeraskan hatinya sampai mati, seperti yang di sebelah kiri Yesus itu.
Kemana alamatnya? Alamatnya alam maut, saudara-saudara. Iya, baik. Saudara perhatikan itu bahwa orang yang menang tidak akan mengalami kematian yang kedua. Tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dia akan menerima upah mahkota dari Tuhan. Dan Tuhan tempatkan dia di dalam surga. Tidak mengalami kematian atau penghukuman seperti orang-orang yang tidak percaya dan saudara yang kasih dalam Tuhan menyangkal Yesus itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam lautan api atau neraka. Jadi lautan api atau neraka itu yang dimaksudkan di sini, kematian yang kedua. Pernah saya ditanya, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saya menghadiri kematian adik saya di Kota Makassar, gembalanya khotbah tentang kematian pertama, kemudian kematian kedua. Dia tidak jelaskan kematian kedua itu seperti apa. Nah, yang hadir ini dari gereja Protestan, gereja Katolik, dan juga orang Islam dari kasih dalam Tuhan. Iya, di ibadah penghiburan itu, sesudah selesai ibadah, saudara, kan orang bingung. Yang orang tahu kan, saudara, cuma satu kali mati, masuk surga atau masuk neraka, begitu, saudara. Nah, dia tidak menjelaskan kematian kedua itu bicara tentang neraka, masuk neraka. Dia cuma bilang, saudara, tidak akan mengalami kematian yang kedua. Jadi orang bingung. Ada mati pertama, ada mati kedua. Bagaimana ini maksudnya? Lupa orang tua, saudara. Saya ditanya, karena mereka tahu, ini pendeta ini pasti tahu ini, saudara. Lalu saya bilang, saya jelaskan ayat ini. Saya bilang kematian kedua itu. Saya jelaskan dari awal. Lalu saya bilang kematian kedua itu orang dimasukkan ke dalam neraka. Iya. Dan sudah tidak ada lagi kebangkitan di situ. Kalau yang sekarang mati itu, Alkitab bilang akan ada lagi kebangkitan. Lalu akan menghadap takhta pengadilan Allah. Yang mati di dalam Tuhan dimasukkan ke dalam surga. Yang mati di luar Tuhan dan menolak Yesus masuk ke neraka. Itulah kematian yang kedua. Bilang ke neraka katanya, jangan bilang kematian kedua. Saya bilang itu bahasa, saya bilang. Iya, tapi maksudnya itu. Nah, saudara kasih, kita masuk ke yang ketiga. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-17. Jadi tidak ada kematian kedua bagi orang yang menang. Ya, saudara kasih Tuhan. Wahyu 2 ayat yang ke-17 kita baca 2:3. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan manna yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh orang yang menerimanya. Saudara, berikut kita akan, saudara kita dalam Tuhan, diberi makan. Apa itu? Dari manna. Tadi dari pohon kehidupan di Firdaus, ya. Sekarang saudara ke Wahyu pasal 2 ayat yang ke-17 adalah manna. Di dalam Alkitab, Israel pernah makan manna selama 40 tahun perjalanan dari Mesir menjelang masuk ke dalam Kanaan. Waktu mereka hampir masuk Kanaan dan sudah mulai makan buah hasil Kanaan, manna itu berhenti, saudara-saudara. Iya. Nah, ternyata saudara kita ini akan diberi oleh Tuhan. Apa itu? Manna yang tersembunyi. Ini juga masih tersembunyi, belum dikasih tahu manna ini macam kayak apa. Kalau manna yang dimakan oleh orang Israel, Tuhan turunkan dari langit setiap pagi, saudara yang dalam Tuhan, dikatakan bunda seperti ketumbar, dijelaskan seperti itu, saudara. Nah, manna yang tersembunyi ini yang belum dibuka, saudara, oleh Tuhan kepada kita akan makan nanti, saudara, diberi makan oleh Tuhan. Itu yang pertama dalam ayat yang ke-17 ini. Yang kedua dalam ayat
bahwa kepada kita masing-masing yang menang akan dikaruniakan atau diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing, saudaraku, sebuah batu putih. Nah, ini batu putih ini saya nggak tahu modelnya kayak apa, tapi ini dia bilang, saudaraku, kepada kita batu putih, di mana pada batu putih itu dikatakan di sini, di atasnya atau pada batu putih itu tertulis nama baru. Nah, nama baru ini kita juga belum tahu, saudara, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh orang yang menerimanya. Katakanlah itu, saudara kasih dalam Tuhan, umpamanya Mama Lukas ini, saudaraku, yang menang dikasih mana, saudaraku, yang tersembunyi, tapi nanti tidak tersembunyi kalau kita sudah ada di sana. Lalu apalagi diberikan sebuah batu putih kepadanya. Lalu pada batu putih itu dikatakan tertulis nama baru, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nama baru ini kayak macam apa? Nanti kita di sana lihat, saudara yang kasih. Yang tidak diketahui, kebetulan dari tangga dengan Mama Poska di dalam surga, begitu saudara. Mama Poska tidak tahu batu putih itu, saudara yang kasih dalam tertulis nama baru itu, saudara. Hanya Mama Lukas yang tahu, saudara. Tidak bisa Mama Poska tahu, tidak bisa Ibu Supiri tahu. Masing-masing saudara kita yang menerima batu putih dengan nama baru itu, cuma kita yang tahu, saudara. Yang lain tidak tahu, tapi masing-masing tahu dengan, saudaraku, namanya dan nama baru dan tertulis pada batu putih itu. Yang keempat, Wahyu pasal yang kedua ayat 26 sampai 27. Iya. Wahyu pasal yang kedua ayat 26 dan 27. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar bukan kering, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-26. Barang siapa menang yang ngapain ini? Yang melakukan pekerjaanku atau pekerjaan Tuhan. Saya masuk di sini supaya saudara tahu masing-masing ini. Kalau saudara sebagai WL melakukan pekerjaan Tuhan, sebagai singer, sebagai pemain musik, sebagai pendoa, sebagai guru sekolah minggu, saya sebagai pengkhotbah, saudara yang dalam Tuhan, dan semuanya saudara masing-masing dalam fungsi saudara. Saudara perhatikan, kalau saudara melakukan semua bagian pekerjaan saudara, jangan saudara pikir begini, wah yang khotbah itu kayak Bapak Gembala deh, yang boleh tuh, atau yang kayak WL, atau yang musik itu yang kelihatan. Bukan itu, saudara. Bukan itu saja. Saudara berdoa, saudara bersaksi, saudara bawa jiwa, banyak itu saudara. Ini yang saudara pada bagian ini saya mau bilang begini. Saudara harus mengerti dan tahu apa sih yang Tuhan taruh pada diri saudara masing-masing. Iya. Taruh kata saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada saudara yang mau sapu gereja, ini saudara yang kasih dan bel atau kursi saudara. Ini juga melakukan pekerjaan Tuhan, tapi yang lakukan ini suka saya saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi-pagi biasanya saya sudah lakukan. Iya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa saja bagian yang Tuhan taruh pada diri saudara dan lakukan, itu kan dibilang
Barang siapa menang dan melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya, maksudnya sampai saudara mati. Iya. Ada kan orang yang melakukan pekerjaan Tuhan tapi tidak sampai mati, tidak setia sampai mati. Karena apa saya bilang tadi, menyangkal imannya kepada Yesus. Ini lewat semua ini saudara, tidak dapat apa-apa dia. Tetapi yang melakukan pekerjaan Tuhan sampai orang itu mati, saudara. Mati pertama ini saudara, menghembuskan nafas. Artinya dia menang, bukan? Saudara yang dalam Tuhan. Tuhan bilang apa? Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Lihat itu orang yang melayani saudaraku dengan setia dan taat. Saudaraku mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Jadi semua apa yang kita kerjakan ini saudara atas dasar apa? Pertama dengan karena iman, kan, supaya berkenan kepada iman Allah kepada Tuhan. Yang kedua adalah karena mengasihi Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan penuh tanggung jawab. Bukan untuk dihormati oleh manusia, bukan untuk dihormati dan dipuji oleh gembala. Perhatikan itu baik-baik supaya saudara tahu. Tetapi untuk saudara menerima penghormatan, pengagungan dan kemuliaan daripada Tuhan. Karena apa? Kepada saudara akan diberi Tuhan, yaitu apa? Kuasa atas bangsa-bangsa. Kuasa atas bangsa-bangsa ini yang macam apa, saudara? Perhatikan ayat yang ke-27. Iya. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapa. Saudara diberi kuasa untuk apa? Memerintah bangsa-bangsa. Perhatikan itu baik-baik. Iya. Memerintah bangsa-bangsa. Dan memerintah bangsa-bangsa ini dengan apa, saudara guys, dalam Tuhan? Dengan tongkat besi. Wah, bukan lagi saudara guys dalam dengan tongkat rotan atau tongkat kayu, tetapi dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan. Bangsa-bangsa tadi itu maksudnya saudara, yang diperintah itu akan diremukkan dengan pakai tongkat besi ini, seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapa. Siapa bangsa-bangsa ini karena diremukkan? Saya coba perhatikan, adalah saudaraku orang-orang yang tidak percaya Tuhan tadi, dan kemudian saudaraku yang menyangkal Yesus itu. Terdiri dari apa saja mereka itu? Saudara kasih dalam Tuhan, terdiri dari raja-raja, presiden, orang-orang yang pernah terkemuka terbesar di atas muka bumi ini, sampai kepada rakyat jelata, saudara-saudara yang tidak percaya Tuhan. Itu akan diperintah saudara dengan tongkat, dengan besi, tongkat besi, saudara. Lalu apa? Diremukkan dengan besi itu seperti tembikar tukang periuk, saudara. Seperti itu, saudara kasih. Ya, itu orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai tuntas nih, selesai, saudara kasih. Adakah orang mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak selesai, saudara kasih, tidak tuntas? Baik. Yang terakhir, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-28. Kita baca ini sebagai ayat yang terakhir malam ini. 2-3. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Dikasih pula kita bintang timur, saudara-saudara.
Ini yang terdapat dalam Wahyu pasal yang kedua, bahwa kalau kita menang, yang pertama Tuhan akan memberi kita makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus. Yang kedua, kita tidak akan masuk neraka, saudara-saudara, atau tidak mengalami kematian yang kedua. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan mana yang tersembunyi kepada kita, dan batu putih, saudaraku, dengan nama yang baru, dan hanya saudara yang tahu nama itu. Kemudian saudara diberi kuasa atas bangsa-bangsa untuk memerintah dengan tongkat besi. Dan yang terakhir, untuk Wahyu pasal 2 ini, saudara akan dikaruniakan oleh Tuhan yang namanya bintang timur, saudara-saudara. Luar biasa kan, saudara yang kasih dalam Tuhan? Kalau saudara perhatikan apa yang kita akan terima dari Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah pada bagian ini saudara kita, apapun yang terjadi saudara, tetaplah setia kepada Tuhan sampai semuanya selesai. Amin. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih malam ini Tuhan telah memberikan firman-Mu kepada kami sebagai penguatan dan peneguhan untuk kami semakin Tuhan bersungguh-sungguh kepadamu, sebab ternyata kalau kami menang atas dosa, atas iblis, atas dunia, dan atas diri kami sendiri pun, kami akan diberi oleh Tuhan makan dari pohon kehidupan di dalam Taman Firdaus Tuhan. Dan kami tidak akan menderita kematian kedua di dalam neraka, sebab Tuhan membawa kami ke dalam surga. Kemudian Tuhan akan memberi kami mana yang tersembunyi, dan masing-masing Tuhan akan memberikan batu putih dan nama baru, dan kami masing-masingnya akan tahu Tuhan. Dan Tuhan akan mengaruniakan kuasa kepada kami untuk memerintah atas semua raja-raja, presiden, perdana menteri, para bangsawan, orang-orang besar yang pernah besar di atas dunia ini. Dan Tuhan akan mengaruniakan bintang timur kepada kami. Tuhan, terima kasih. Hidupkan dan teguhkanlah firman-Mu ini dalam hati kami semuanya. Karena dari bagian ini kami mengerti maksud dan tujuan Tuhan yang indah dan mulia bagi kami semua. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman ini, namun Roh Kudus-Mu lah, Tuhanlah yang menghidupkan firman-Mu ini dalam hidup kami semuanya. Dan tiba saatnya kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati umat-Mu dan persembahannya masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Haleluya. Selamat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita akan angkat pujian hanya dari Allah. Aku
saudara kasih dalam Tuhan, pengertian berjalan seperti biasa. Dan yang kedua, baru dalam doa untuk Pak Pandiangan, bapaknya Yohana maksudnya, tadi pagi kecelakaan dan Bapak Ridho ya menolong di daerah situ. Rupanya saudara memang beberapa hari saya telepon tanya istrinya, saya lihat karena kalau saudara jemaat tidak hadir 2-3 kali itu pasti dia telepon. Tapi saya tidak jadi telepon saudara kasih. Itu mengalami kecelakaan motornya, jadi di depannya ada truk. Ini cerita dia tadi ke saya. Dan karena pagi itu jam 4 kan biasanya sepi. Lalu dia melapor mobil truk motornya dari depan ada mobil truk kesenggol sama truk, motor itu patah bagian depannya itu, sehingga bapak puji Tuhan masih hidup karena posisinya truk dari depan lalu disenggol saudara. Entah berapa jauh saudara terpental, jadi di kaki lututnya ini, pergelangannya ini ya bergeser, tapi sudah ditarik sama Pak Parkiri sama tukang buruk, jadi kembali lalu digigit. Nah digigit itu rupanya sakit sekali ya, dan ya puji Tuhan, Tuhan masih sayang ya. Kalau saya bilang bagi Tuhan segala pujian, penghormatan, pengagungan, pengucapan syukur dan terima kasih kami Bapa atas penyertaan Tuhan malam ini, dari awal, pertengahan hingga di penghujung ibadah. Berkatilah umat-Mu dengan segala pujian mereka kepada Bapa, berkati umat-Mu dengan firman-Mu Tuhan, dan berkati umat-Mu telah membawa persembahan mereka, baik yang pertama, kedua, ketiga. Mari Bapa kuduskan dan terimalah semuanya ini. Tuhan sumber segala berkat memberkati dalam pekerjaan umat-Mu di perusahaan, pabrik, industri Tuhan, di kapal, di laut, dan berkati pekerjaan umat-Mu Tuhan, usaha mereka di rumah, di warung, di pasar, di toko, dalam bentuk apapun Bapa, berkatilah dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga dan tolong semua anak-anak Tuhan dalam pendidikan mereka Tuhan. Tuhan menyertai dan sanggupkan mereka mengikuti semua pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas sekolah dan perkuliahan mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, semua beban pergumulan masalah umat-Mu kami bawa di hadapan Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu atas umat-Mu masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kekuatan, beri kecakapan Tuhan, dan beri pertolongan yang besar daripada Tuhan yang menolong dan memberkati, membela dan menghibur umat-Mu, dan bawa mereka menang atas semua masalah persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi ya Bapa. Bapa, tutup bungkus umat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Simpan taruh mereka di belakang salib-Mu. Agar hidup rumah tangga, keluarga, karir, pekerjaan mereka dengan pagar Allah tentara surga-Mu Tuhan, dan bawa mereka dari kemenangan sampai kepada kemenangan yang kekal. Haleluya. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, seluruh usaha pemerintah Tuhan, dan semua apa yang diprogramkan Tuhan, kami mohon campur tangan dan pertolongan Tuhan atas pemerintah kami, atas bangsa kami, atas Indonesia, atas rakyat bangsa ini. Terlebih kami berdoa, selamatkan bangsa kami Tuhan, bawa bangsa kami kepada-Mu Tuhan, bawa Tuhan pangeran raya, pangeran Banten Tuhan kepada-Mu.
Di berbagai macam belahan dunia Tuhan telah melakukan pembangunan rohani Tuhan. Berpuluh-puluh ribu bahkan berjuta-juta orang Tuhan menyatakan diri iman mereka kepada kami. Rindu di bangsa kami, di Banten, di Tangerang, Tuhan ini Tuhan yang sama, bekerja karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil ya Bapa. Terima kasih di besarnya umat makan pula serta izin tibakan di rumah dengan selamat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa buat Pak Pandianan Tuhan Papa Yohana, Tuhan jamah sembuhkan, terutama kakinya juga bagian badan yang lain Tuhan yang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkanlah dengan hidup-hidup Tuhan dan bangkitkan kekuatan baru, pengharapan iman, kasih dan cinta yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok lusa, dan sampai selama-lamanya